Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu video tentang analisis data. Ini adalah materi informatika pada kelas 10. Jadi data merupakan suatu fakta-fakta ataupun rincian peristiwa yang sifatnya masih mentah dan belum diolah. Sedangkan informasi merupakan kumpulan data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga nantinya dapat memberikan informasi dan juga manfaat bagi kalangan tertentu ataupun bagi semua orang. Jadi antara data dan informasi itu memiliki perbedaan yang mendasar, yakni informasi itu adalah data yang belum diolah, sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah. Sedangkan analisis data adalah merupakan proses pencucian, transformasi, serta pemodelan data buat menemukan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi analisis data adalah proses yang dilakukan untuk mengolah suatu data menjadi informasi. Ada beberapa fungsi dari analisis data, bahwa melalui analisis data ini akan menjadi bahan evaluasi dari penelitian kita sebelumnya, dan juga bisa digunakan untuk menanggapi sebuah masalah tertentu. Dan yang berikut adalah melalui analisis data ini akan dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dan juga menentukan sebuah keputusan apa yang akan kita ambil. Ada dua jenis analisis data. Yang pertama yaitu analisis data kuantitatif, dan yang kedua adalah analisis data kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah teknik analisis data yang bersifat terstruktur, kaku, terdefinisi, dan lebih objektif. Hal itu karena data kuantitatif ini dapat diukur dengan angka dan grafik, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu data yang dianalisis dengan kuantitatif itu sumbernya dia berupa angka, grafik, tabel atau matriks, dan juga dalam bentuk laporan. Sedangkan analisis kualitatif adalah merupakan teknik analisis data untuk mengetahui permasalahan secara mendalam dan tidak diukur dengan menggunakan angka, tetapi lebih ke pemahaman akan suatu permasalahan, konteks, kompleksitas, dan juga subjektivitas. Sehingga biasanya data yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif itu sumbernya berupa teks, audio atau video, dan juga berupa gambar. Yang berikut, suatu data
dan informasi sangat erat kaitannya dengan privasi dan keamanan data. Apa itu privasi dan keamanan data? Privasi adalah tata kelola tentang bagaimana data pribadi yang bersifat rahasia dikumpulkan dan ditangani dan juga diproses. Sedangkan keamanan data itu mengacu pada keamanan dan perlindungan data dari ancaman bahaya, baik dari sisi eksternal maupun dari sisi internalnya. Nah, di sini ini saya ambil dari indonesiabaik.id bahwa jaga privasi, lindungi data pribadi. Data pribadi merupakan suatu yang penting untuk dijaga kerahasiaannya dan tidak sembarangan diumbar di ranah publik atau platform digital. Ada dua jenis data pribadi menurut indonesiabaik.id, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan juga data pribadi yang bersifat spesifik. Data-data ini harus aman, ya. Dari dua data pribadi ini harus kita amankan. Data pribadi yang bersifat umum, misalnya nama lengkap, jenis kelamin, kemudian kewarganegaraan, agama, dan data dikombinasikan untuk identifikasi seseorang. Kemudian data pribadi yang bersifat spesifik, misalnya informasi kesehatan, hasil pemeriksaan dari dokter. Yang berikut data biometrik, misalnya sidik jari, iris mata, bentuk wajah, dan termasuk tinggi badan. Kemudian yang berikut adalah data-data genetika. Yang berikut kehidupan atau juga termasuk orientasi seksual. Kemudian termasuk juga adalah pandangan politik, catatan kejahatan, data-data anak, data keuangan pribadi, dan data lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian ini juga dari sumber indonesiabaik.id bahwa potensi kejahatan dengan data pribadi itu bisa berupa jual beli data. Orang bisa memperjualbelikan data yang kita miliki apabila bocor ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang berikut adalah profiling untuk target politik atau iklan di media sosial. Kemudian yang berikut adalah pendaftaran akun pinjaman online. Yang berikut adalah dengan bocornya data pribadi kita, orang bisa dengan mudah mengambil alih akun kita. Baik itu akun-akun media sosial, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter kita, Instagram, itu bisa diambil alih orang lain jika data pribadi kita bocor. Termasuk juga meretas akun layanan. Kemudian yang berikut adalah kepentingan telemarketing. Orang bisa memanfaatkan pribadi kita, menganggap kita sebagai yang melakukan kegiatan marketing secara online
sehingga orang-orang terdekat kita akan percaya bahwa itu yang melakukan adalah kita sendiri, padahal sebenarnya yang melakukan kegiatan marketing atau penjualan online itu adalah bukan kita, tapi orang lain yang sudah mengambil data pribadi kita. Kemudian yang berikut adalah dengan bocornya data pribadi kita, orang bisa memanfaatkan untuk kegiatan atau aktivitas intimidasi dan juga cyberbullying. Jadi data-data pribadi yang sebaiknya kita jaga adalah terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, alamat, NIK atau nomor induk kependudukan, dan kombinasi antar data. Data khusus yang biasa disalahgunakan orang lain adalah informasi riwayat kesehatan, informasi anggota keluarga, nama ibu kandung. Nama ibu kandung biasa digunakan untuk sebagai kata keamanan dalam suatu akun yang kita buat. Seringkali kita dimintai untuk mengisi data keamanan berupa nama ibu kandung, kemudian data keuangan pribadi, kemudian catatan kejahatan. Kemudian untuk foto-foto dokumen, sedapat mungkin jangan kita publikasikan, utamanya di media sosial, tentang akta kelahiran, ijazah-ijazah kita, KTP, KK, paspor, kemudian NPWP, SIM, kartu ATM, dan juga boarding pass transportasi. Ya, misalnya kita ambil tiket pesawat, sedapat mungkin kita amankan tiket pesawat kita karena ada di situ boarding pass kalau kita naik pesawat. Ya, mungkin itu saja video dari saya tentang bagaimana analisis data itu. Ini adalah materi dasar tentang analisis data. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.